Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salih dan salihah. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Bu Rizka. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan praktik pada mata pelajaran IPA. Adapun praktik yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu berkaitan dengan materi tentang gaya. Nah, anak-anak simak ya video kegiatan Bu Rizka berikut ini. Baiklah, adapun praktik kita hari ini berjudul Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, tujuan dari praktik kita ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan juga untuk membuktikan apakah betul gaya itu mampu mengubah bentuk suatu benda. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak perlu juga mempersiapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu adalah balon karet, kemudian ada plastisin, kemudian ada karet gelang. Itulah alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang perlu anak-anak lakukan, yaitu anak-anak pertama siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Setelah alat dan bahannya siap, selanjutnya anak-anak fokus pada balon terlebih dahulu. Di mana balonnya tentunya harus anak-anak tiup dulu. Jika balonnya masih berbentuk seperti ini, anak-anak tiup terlebih dahulu. Kemudian setelah balonnya ditiup dan berbentuk seperti ini, kita fokus memperhatikan atau kita fokus mengamati pada balon. Di mana kita tekan balonnya menggunakan tangan kita. Oke, lihat di sini. Nah, Bu Rizka tekan ini balonnya. Oke. Kita bandingkan ketika balonnya tidak ditekan. Ketika balonnya tidak ditekan, balonnya berbentuk bulat seperti ini, betul? Nah, namun ketika kita sudah memberikan gaya otot dengan menekan balon tersebut, nah, balonnya jadi lebih pipih kan? Atau balonnya bisa dikatakan menjadi lebih lebih ramping. Jadi dia tidak bulat bentuknya. Oke, betul? Nah, hal ini sudah membuktikan bahwa ternyata gaya ini mampu mengubah bentuk benda. Oke, selanjutnya kita fokus pada mengamati karet gelang ini. Nah, di mana kita bisa lihat oleh anak-anak dilihat karet gelang ini jika tidak kita berikan gaya, maka dia bentuknya seperti ini ya. Betul? Nah, tapi setelah kita berikan gaya, misalnya gaya tarik, kita tarik karetnya. Nah, dia akan berubah bentuk, betul? Tadinya yang jika kita tidak tarik atau tidak kita berikan gaya, maka bentuk karetnya akan seperti ini. Nah, betul? Tapi setelah kita berikan gaya otot, kita tarik karetnya, maka akan berubah bentuk. Jadi dia akan lebih panjang, betul? Itu sudah membuktikan bahwa ternyata gaya itu mampu mengubah bentuk benda. Terakhir, kita fokus mengamati pada plastisin ini. Coba kita berikan gaya pada plastisin ini. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita buka dulu plastisinnya. Kita buka. Oke, kita ambil misalnya satu plastisin untuk sebagai contoh. Oke, di sini Beriska akan buka. Beriska ambil satu contoh plastisin yang berwarna merah muda. Nah, kita buka plastisinnya. Oke, kita lihat bahwa di sini plastisinnya berbentuk persegi panjang atau berbentuk balok, betul? Nah, setelah ini belum Beriska berikan gaya. Kemudian Beriska akan berikan gaya dengan cara bagaimana? Dengan cara menekan plastisin ini. Anak-anak perhatikan. Beriska tekan plastisinnya. Beriska tekan. Oke, Beriska tekan plastisinnya. Nah, lihat. Plastisinnya menjadi lebih pipih, betul? Yang tadinya dia balok, sekarang dia menjadi lebih tipis atau lebih pipih. Nah, ini berubah bentuk. Selain itu juga, plastisin ini kita bisa bentuk lingkaran. Bagaimana bentuk bulat? Bagaimana? Kita remas-remas. Beriska berikan lagi gaya otot. Oke, Beriska putar. Nah, betul? Bentuk plastisinnya sekarang menjadi seperti bola. Nah, hal ini membuktikan juga bahwa ternyata gaya itu mampu mengubah bentuk benda. Baiklah, berdasarkan hasil praktik yang telah kita laksanakan, bisa kita sebutkan bahwa yang pertama, ternyata pada praktik pembuktian terkait mengubah bentuk benda yang kita lakukan pada balon itu terbukti dan juga memang ternyata bisa kita sebutkan bahwa bentuk benda dapat dipengaruhi oleh gaya karena gaya itu dapat mengubah bentuk benda seperti pada apa? Seperti pada balon yang tadinya balonnya bulat, ketika kita berikan gaya maka dia akan menjadi pipih. Selanjutnya selain pada balon juga pada karet. Jadi ketika karetnya ditarik maka hal itu dapat mengubah bentuk karetnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada plastisin. Ketika plastisinnya kita tekan-tekan atau misalnya kita pipihkan atau kita geleng-geleng, maka plastisinnya pun akan berubah bentuk. Nah, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa ternyata memang beberapa benda di sekitar kita ini dapat berubah bentuk
karena dipengaruhi oleh adanya gaya. Itulah praktik yang telah kita laksanakan. Nanti anak-anak coba juga di rumah ya. Kalau begitu sekian dari Bu Rizka, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.